Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramli dengan NIM 225790004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang persaingan dan inovasi mendorong pertumbuhan ekonomi di pasar bebas. Yang pertama, persaingan dalam pasar bebas. Persaingan dan inovasi berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena keduanya saling melengkapi dan meningkatkan efisiensi serta nilai tambah dalam suatu ekosistem bisnis. Persaingan yang sehat dan inovasi yang berkelanjutan adalah dua kekuatan yang saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Persaingan dalam pasar bebas adalah situasi di mana perusahaan-perusahaan bersaing untuk mencari pangsa pasar dengan menggunakan strategi dan inovasi untuk menarik pelanggan. Di dalam pasar bebas tidak ada monopoli dan oligopoli yang mengendalikan pasar, dan perusahaan memiliki hak untuk menetapkan harga dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi pasar. Ada 3 pentingnya persaingan yang sehat. Yang pertama, mendorong efisiensi. Persaingan memaksa perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk bisa tetap bersaing. Hal ini bisa meliputi penghematan biaya produksi, peningkatan kualitas produk atau layanan, atau pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kedua, menstimulasi inovasi. Persaingan memicu inovasi karena perusahaan harus terus-menerus mencari cara baru untuk membedakan diri dari pesaingnya. Inovasi ini berupa pengembangan produk baru, peningkatan teknologi, atau peningkatan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, manfaat konsumen. Persaingan yang sehat menghasilkan manfaat bagi konsumen seperti harga yang lebih rendah, pilihan yang lebih banyak, dan kualitas yang lebih tinggi. Ini meningkatkan kesejahteraan untuk konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, inovasi sebagai pemacu pertumbuhan. Inovasi merujuk pada pengembangan dan penerapan ide, produk, atau proses baru yang membawa nilai tambah secara signifikan. Ini bisa melibatkan pembuatan produk baru, penemuan teknologi baru, atau penerapan praktik bisnis baru untuk meningkatkan efisiensi atau keunggulan kompetitif. Inovasi juga berkaitan dengan pengembangan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang ada atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Inovasi menciptakan nilai tambah dengan beberapa cara. Yang pertama, diferensiasi produk. Inovasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik atau memiliki fitur yang membedakan diri dengan pesaing yang meningkatkan daya tarik pelanggan. Yang kedua, efisiensi operasional. Inovasi dalam proses produksi dan manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, yang pada gilirannya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Inovasi dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan loyalitas merek. Yang keempat, penemuan pasar baru. Inovasi membuka peluang untuk mengeksplorasi pasar baru dan menciptakan permintaan baru dengan memenuhi kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi. Adapun contoh nyata tentang bagaimana inovasi telah mengubah pasar di dalam industri seperti yang pertama, industri transportasi. Inovasi seperti mobil listrik dan kendaraan otonom
dapat mengubah paradigma dalam transportasi, mengarah pada pergeseran menuju mobilitas dan meningkatkan efisien. Yang kedua, industri pangan. Inovasi dalam pertanian dan teknologi pangan telah memungkinkan pengembangan metode produksi yang lebih efisien, pengurangan limbah, dan penghasilan makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, inovasi berperan penting sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru untuk pengembangan pasar dan industri. Selanjutnya, hubungan antara persaingan dan inovasi. Yang pertama, tekanan untuk bertahan. Dalam lingkungan persaingan yang ketat, perusahaan merasa terdorong untuk terus berinovasi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar mereka. Mereka harus terus-menerus mencari cara baru untuk membedakan diri dari pesaing dan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, peningkatan efisiensi. Persaingan memaksa perusahaan untuk mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Hal ini seringkali memicu pengembangan teknologi baru, proses produksi yang lebih efisien, atau manajemen rantai pasokan yang lebih terintegrasi. Yang ketiga, inovasi sebagai respon terhadap tantangan pasar. Ketika perusahaan menghadapi persaingan yang intens, mereka cenderung melakukan inovasi atau memecahkan masalah atau menanggapi perubahan yang terjadi pada preferensi pelanggan, teknologi, atau lingkungan bisnis. Adapun contoh kasus tentang persaingan yang memicu inovasi yang signifikan yaitu industri penerbangan. Persaingan yang ketat antara maskapai penerbangan telah mendorong inovasi dalam teknologi pesawat terbang, layanan penumpang, dan model bisnis. Contohnya yaitu kompetisi antara Boeing dan Airbus yang mendorong pengembangan pesawat terbang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selanjutnya, implikasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kontribusi persaingan dan inovasi pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, penciptaan lapangan kerja baru. Tren global dalam persaingan dan inovasi. Yang pertama, globalisasi. Persaingan semakin menjadi global dan meningkatnya perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Perusahaan harus bersaing dengan pesaing yang ada di seluruh dunia untuk memperlancar laju inovasi dan memperluas pasar. Yang kedua, digitalisasi. Revolusi digital telah memperlancar laju inovasi dan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan baru dengan lebih cepat dan efisien. Persaingan juga semakin intens di ranah digital dengan kemunculan perusahaan baru yang berfokus pada teknologi dan platform online. Yang ketiga, perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi perdagangan, hak kekayaan intelektual, atau kebijakan antitrust dapat mempengaruhi dinamika persaingan dan inovasi di tingkat global. Perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap kompetitif. Yang pertama, kebijakan pemerintah yang mendukung persaingan dan inovasi. Yang kedua, peran sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi,
tercipta lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan, persaingan, dan inovasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.